Maksud konten lokal yang 10% itu adalah kewajiban dari lembaga penyiaran. Ini literasi media, pembuatan konten siaran yang sehat dan berkualitas itu yang seperti apa sih, Kang? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus, bahwa literasi media khususnya bagaimana membuat atau memproduksi konten yang berkualitas, sehat dan berkeadilan. Ini sebetulnya berangkat dari fakta di lapangan, bahwa dalam pantauan kami KPID Jawa Barat selama 2 tahun terakhir, kewajiban lembaga penyiaran untuk menayangkan konten lokal 10% itu hampir tidak dipenuhi. Kalaupun penuh 100% ya, 10% ya. 10% itu ditayangkan pada jam hantu antara jam 1 sampai jam 5, itu kan tidak bagus lah ya gitu. Jadi kenapa kita tidak dorong agar teman-teman ini ya, jurnalis-jurnalis dan calon-calon jurnalis untuk bergerak maju, bikin konten yang bagus, yang sehat, dan kami mendorong kepada lembaga penyiaran agar bisa dilihat ini loh, produksinya bagus-bagus. Jadi jangan ada lagi alasan lembaga penyiaran katanya tidak punya anggaran lah, dipakai jamnya untuk siaran yang lain lah. Saya kira sudah saatnya bahwa pemenuhan konten lokal 10% itu harus diwujudkan. Kan mereka lembaga penyiaran juga sudah tanda tangan bahwa untuk menyatakan bersedia memenuhi itu gitu. Bahkan P3 SPS ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran juga sudah mereka ketahui. Jadi mari kita bersama-sama bikin siaran ini menjadi nyaman, enak, bagus, berkualitas, dan soal rezeki, soal iklan itu nanti belakangan lah, Kak. Saya kira begitu. Yang penting idealismenya dulu dikemukakan gitu. Yang menarik ini kan tadi Kang saya bilang 10% lah di daerah ya untuk TV. Nah itu mereka itu kemana untuk izinnya? Karena kan mereka kan mesti ada frekuensi didapat. Kok di kita kan mesti ada frekuensi juga sekarang. Oh, ini pertanyaannya salah nih. Jadi maksud saya 10% konten lokal itu adalah keharusan atau kewajiban TV-TV yang sekarang sudah berizin. Oh, yang sudah ada. Ya, yang bersifat nasional maupun lokal kayak gitu. Jadi mereka punya kewajiban. Kalau teman-teman misalnya main TV di TV YouTube ya tidak ada aturan mainnya gitu. Silakan saja. Selagi berpegang pada kode etik jurnalistik atau ketentuan-ketentuan yang tidak nyerempet pidana, saya kira Anda akan selamat. Jadi medsos pun mari saya ajak bersama-sama untuk meramaikan konten-konten di medsos, siaran baik di YouTube yang lain-lain ya, berbasis internet yang bagus-bagus saja. Soalnya kalau tidak bagus, nasibnya adalah masyarakat kita sendiri yang akan menerima dampaknya. Kira-kira begitu. Ya, tadi kan bilang TV desa ya. Itu tidak bisa dibuat karena sudah ada yang memiliki nama hak untuk TV desa. Nah, bagaimana tuh kalau misalnya TV desa itu diklaim, kita kan buat TV desa. Siapa yang memiliki hak cipta nama itu sudah kita tanda tangani kerjasama. Jadi amanlah soal itu. Yang penting ini adalah produk bersama. Bahwa misalnya yang mereka namakan TV desa adalah seperti apa, kita kan ada definisinya juga gitu. Bahwa mungkin itu kan hanya sekadar nama. Kalau misalnya yang berbeda ya, TV desa anu, TV apa, itu kan itu juga umum juga gitu. Itu hanya sekadar nama. Tapi kalau misalnya merek itu kita pakai pun tidak apa-apa, karena kita sudah bekerja sama dengan yang punya merek. Jadi mari kita pakai, nanti Mas Koco ini ada semangat baru ini, mari kita ramaikan juga TV desa di YouTube gitu. Nggak apa-apa itu. Setiap desa kita harus punya media siaran desa, misalnya melalui internet, bentuknya YouTube tidak apa-apa gitu. Yang penting konten-konten desa melalui misalnya UKM-nya, ya kulinernya, wisatanya, anggarannya untuk apa, itu kan menjadi bagian dari transparansi penyiaran desa. Mari kita wujudkan itu semuanya. KPID prosentasenya untuk mengatur siaran-siaran di daerah itu apakah harus ketergantungan dengan KPI pusat atau bagaimana? Sebetulnya KPI daerah maupun KPI pusat itu satu, kewenangannya sama gitu. Bahwa di daerah ada KPID itu karena KPID misalnya Jawa Barat itu ngurusin penyiaran di 27 kabupaten kota gitu.
kewenangannya sama gitu. Nah, ada yang berbeda, misalnya TV kabel itu wilayahnya adalah wilayah di KPI pusat yang ngawasi gitu. Oke, Pak, mengenai tadi yang 10% itu untuk konten daerah itu, apakah ada yang ngawasi kualitasnya agar TV nasional tertarik gitu untuk membuat kontennya itu? Maksud konten lokal yang 10% itu adalah kewajiban dari lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran di Indonesia ini ya harus menyiarkan konten lokal minimal 10%. Bahkan ada kecenderungan desakan agar naik menjadi 20%. Tapi 10% saja faktanya adalah ada yang tidak memenuhi gitu. Makanya KPI di Jawa Barat kekeh agar ini harus dipenuhi gitu. Jadi bukan TV media sosial, bukan. Ini adalah lembaga penyiaran yang punya kewajiban itu. Nasional apa yang di daerah, Pak, gitu? Sebetulnya tidak ada TV nasional. Namanya TV swasta. Swasta, iya. Bahwa TV swasta yang di Jakarta itu bersiaran nasional, itu bukan berarti namanya TV nasional. Berarti tanggung jawab mereka itu, Pak, ya, untuk bikin konten itu ya? Yang Iya, substansi kewajibannya lembaga penyiaran ya, baik yang di Jakarta maupun daerah, semuanya TV swasta ya, TV swasta. punya kewajiban menayangkan konten lokal minimal 10%. Itu yang TV lokal.